Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, setiap orang yang hidup pasti diberikan ujian. Iya apa iya? Tidak ada satupun manusia yang hidupnya baik-baik saja. Ahilman lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah. Betul apa betul? Jangan tersinggung, jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah. Betul? Karena ciri orang yang hidup itu pasti dikasih masalah, dikasih ujian, cobaan. Betul? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Apa yang Allah lihat dari ujian bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sikapnya? Ada orang ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Sekolahnya. Orang ikut sekolah, ikut ujian di sekolah, hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Betul? Orang dalam hidup punya masalah. Yang salah masalahnya atau sikapnya? Berarti selama ini yang membuat kita sering gagal dari ujian yang Allah berikan, mohon maaf, bukan karena salah ujiannya, tapi boleh jadi salah sikap kita menghadapi ujian itu. Iya apa iya? Maka mohon maaf, bagi orang beriman ujian itu kabar bahagia. Bagi orang beriman ujian itu cara Allah mencintainya. Maka mohon maaf ya, Allah tidak akan mungkin mengujimu kecuali di balik ujian itu Allah sedang mencintaimu. Betul? Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira mereka sudah beriman? Mereka sudah mengatakan ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Maka kalau bunda masih diuji, berarti bunda teh masih diakui sebagai apa? Orang beriman. Betul nggak? Dan jangan kaget, biasanya makin besar iman seseorang, makin berat ujiannya. Betul? Bukankah para nabi, para rasul ujiannya ringan apa berat? Kecil apa besar? Bunda sayang tahu Nabi Ayub? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Ayub atuh? Bunda tahu Nabi Ayub? Ujiannya ringan apa berat? Kecil apa besar? Jawab, Nabi Ayub pernah sakit? Nabi Ayub pernah sakit? Nabi Ayub pernah kehilangan harta? Nabi Ayub pernah kehilangan harta?
Nabi Ayub pernah diuji? Nabi Ayub adalah seorang nabi yang ujiannya dari ujung ke ujung. Beliau sakit bertahun-tahun. Gak lama kemudian hartanya habis. Gak lama kemudian anaknya pergi meninggalkan, wafat. Betul? Umatnya menguji, ya Rob, ujiannya berat. Maka mohon maaf, kita mah ujiannya mungkin gak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi SAW dan ujian para nabi sebelum ini. Maka bunda sayang, tolong catat baik-baik. Ujian adalah bentuk arahan Allah agar kamu terus menuju jalannya. Dan biasanya kalau sedang diuji, lebih dekat gak sama Allah? Sujud lebih lama, betul gak? Doa lebih panjang, betul? Bahkan bisa nangis ketika doa, betul? Ngaji rajin, iya kan? Kalau lagi diuji, justru kesempatan terindah buat makin dekat sama Allah. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang ketika dia diuji malah jauh dari Allah. Justru orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika dia diuji, ujian itu adalah cara dia makin dekat dan makin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu pesan cinta dari Allah. Ujian itu pesan rindu dari Allah. Dan ujian itu cara terbaik agar kita mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang sedang diuji makin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan ibu untuk Kak Hilman. Baik, untuk jamaah yang sedang banyak ujian, yang sedang banyak masalah, jangan bersedih. Karena ini kesempatannya untuk bertanya kepada Kak Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Tadi katanya saya, nggak ada. Mana dulu? Mana dulu? Iya ini dulu. Iya silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nisah dari Majelis Talim As-Saadah Bojong Bekasi. Mau izin curhat tentang rumah tangga. Mudah-mudahan dengan curhat ini mendapatkan ketenangan Begini saya sudah menikah selama 10 tahun dengan suami saya. Selama 10 tahun ini ibu mertua suami saya selalu menomorsatukan ibu mertua daripada saya. Saya ngerti namanya anak laki-laki itu setelah menikah masih menjadi milik ibunya. Bayangkan selama 10 tahun saya menikah saya hanya dikasih uang 500.000 per bulanannya dari hasil gaji suami saya. Dan selebihnya diberikan ke ibu mertua untuk membayar utang-utangnya ke bank. Awalnya saya merasa terjebak dengan pernikahan dengan suami saya. Namun saya terus bersabar dan terus berdekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Dan juga saya bantu dengan saya bekerja. Namun hasil kerja saya diambil oleh suami saya untuk diberikan ke ibu mertua tanpa seizin saya. Di dalam hati saya bertanya, sampai kapan saya diuji seperti ini? Apa saya tidak berhak bahagia? Terus kalau saya memilih untuk meminta cerai, apa Allah akan membenci keputusan saya ini? Jadi saya mohon diberikan penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama, rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Jadi kalau udah berumah tangga mah nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu.
Setelah menikah mah berubah jadi ibu kita. Ini ibu kita, itu ibu kita. Iya apa iya? Jadi saat kita berbuat baik kepada keluarga dari pasangan kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Jelas? Yang kedua, mohon maaf. Sampai kapanpun memang anak laki-laki itu milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Betul apa betul? Maka tidak ada perbandingan antara ibu dengan istri. Tidak. Bagi saya seorang laki-laki dua-duanya pintu keberkahan. Saya berbuat baik sama ibu saya berkah. Saya mencukupi kebutuhan istri saya wajib. Betul gak? Maka mohon maaf para suami, bukan tidak boleh engkau memberi kepada ibumu, silahkan. Tapi cukupi kebutuhan istrimu. Iya apa iya? Jadi bukan berarti suami saya tuh lebih banyak ngasih sama ibunya. Ya gak ada masalah. Silahkan. Yang penting cukupin dulu kebutuhan Betul? Jadi bunda gak usah cemburu. Punten ya, ada yang nanya, suami saya suka ngasih sama ibunya tapi gak pernah bilang sama saya. Emang gak usah bilang. Sinis amat pandangannya. Kenapa harus bilang? Iya kenapa? Iya gak? Saya mau ngasih ke ibu saya, boleh gak? Boleh. Boleh, tapi saya harus ngerti. Saya punya kewajiban harus mencukupi istri saya. Maka suami mau ngasih ke ibunya boleh? Boleh sayang. Ayah. Iya bunda. Kamu mau ngasih sama ibumu? Oh, suara Kenapa dia yang berubah? jawab? Kenapa yang dijawab? Langsung tua suara saya. Mau? Mau bunda. Ayah, kalau ayah mau ngasih sama ibu silahkan. Tapi bunda kan. Iya, tapi ayah penuhi dulu kebutuhan bunda. Bunda tahu kan gaji ayah berapa? Berapa? 750.000. Terus hutang ke sana berapa? 500.000. Ayah harus ngasih bunda 500.000. Terus di sana gimana bayar hutangnya? Ngutang lagi berarti? Iya. Bunda. Jadi ingat, boleh suami nyenengin ibunya? Boleh suami ngasih sama ibu? Boleh, silahkan, tapi ingat, jangan sampai engkau lalaikan kewajibanmu untuk mencukupi kebutuhan istrimu. Betul? Dan istri juga nggak akan marah kalau sudah terpenuhi kecukupannya. Betul? Kadang yang sering salah, punten ya, kadang istri suka minta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Iya begitu. Ada yang begitu di sini. Yang mana orangnya? Jadi ingat bunda, jangan ngejar hawa nafsu keinginan kita, betul? Jangan suka minta sesuatu yang melebihi batas kemampuan suami kita. Belajar bersyukur jadi istri, iya. Jangan suka nuntut sesuatu melebihi kemampuan suami, iya. Jelas? Maka pada akhirnya kalau begitu tidak akan mudah keluar. Udah ceraikan aku saja, udah pisah saja, pulangkan aku. Shh, bunda, setiap urusan rumah tangga selama bisa dikomunikasikan, komunikasikan dulu. Ulah dikit-dikit ieu mah cerai, dikit-dikit pisah. Mendingan neangan nu anyar. Ulah gitu, ulah. Itu atuh. Siap? Kalau ada syukur, kalau kurang sabar. Ulangi, kalau ada syukur, kalau kurang sabar. Insya Allah kalau kita bisa paham, rumah tangga kita akan baik-baik saja. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya.
Oke Ibu Nisa ya, sabar Bu ya. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan keluar secepatnya. Amin. Tiba-tiba suami Ibu dapat kenaikan pangkat karena sayang sama suami dan tetap memenuhi kebutuhan Ibu. Sabar Bu, pasti setiap masalah ada jalan keluarnya Ibu ya. Oke, baik, dan juga jamaah juga nanti punya kesempatan masih untuk bertanya kepada Ahilman. Ahilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Saat hatimu buta arah, sajadah petunjuk yang tak pernah salah ya. Dan nanti dilanjutkan dengan sujudmu di sepertiga malam, tempat mencari petunjuk terbaik. Nah, sebelum Ahilman lanjutkan tausiahnya, ada pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada @ramasinta. Nih, assalamualaikum Ahilman yang wajahnya selalu menenteramkan hati. Izin cerita sedikit. Sekarang hati saya gamang Ustaz. Berapa hari lalu saya menerima petunjuk dari Allah lewat sholat istikharah terkait calon suami saya. Hasilnya Allah sepertinya ingin saya membatalkan pernikahan. Saya tahu Allah tidak pernah salah, tapi tetap saja saya bertanya-tanya karena calon suami saya terlihat sangat mencintai saya. Dan terus selama kami pacaran, saya tidak pernah melihat gelagat aneh dari dirinya. Bahkan ayah ibu sudah sangat menyayangi calon suami seperti anaknya sendiri. Nah, kalau seperti ini saya harus bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Dari Rama Sinta. Baik Bunda. Pertama Ahilman akan menjawab dulu pertanyaan dari Rama Sinta tentang istikharah. Istikharah itu artinya meminta petunjuk kepada Allah. Karena setiap urusan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Betul? Karena mohon maaf, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Iya apa iya? Iya. Maka mungkin kita bahas dulu gimana cara istikharah yang benar. Pertama, istikharah itu bersuci, berwudu. Oke. Dua, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, sholat istikharah. 3, zikir doa. 4, baca Quran. 5, hasilnya serahkan kepada Allah. Ada berapa? 5. 1, bersuci, berwudu. 2, sholat. 3, zikir doa. 4, baca Quran. 5, tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah. Sekarang begini, dalam hasil istikharah kok agak berat ternyata. Dan ingat ya, jawaban istikharah itu bukan hanya dari mimpi. Jadi kita kan kadang suka gini, belum mimpi, can mimpi mimpi apa gitu ya. Jawaban istikharah itu bukan hanya dari mimpi. Mimpi itu hanya bagian kecil dari hasil istikharah. Tapi jawaban istikharah itu dihasilkan dari apa? Dari prosesnya yang dimudahkan. Jadi kalau kita nih mau milih seseorang, kok kayaknya jalannya tuh mudah banget. Itu hasilnya. Tapi kok kayaknya tuh jalannya tuh berat banget. Ada aja. Contoh, misal tiba-tiba kita jadi tahu gelagat dia yang sebenarnya. Tiba-tiba kelakuan dia, punten, yang mungkin selama ini ditutupi, tiba-tiba kebuka. Petunjuk bukan? Orang-orang sekitar yang awalnya kita tuh pengen, tapi kayak ngasih sinyal gitu. Nggak bagus, orangnya nggak amanah, orangnya misal nggak setia dan seterusnya, kayak dikasih petunjuk. Boleh jadi itu hasil istikharahnya. Maka istikharah jangan sekali, harus berkali-kali. Betul nggak?
Kan kita mah suka sekali menyimpulkan teh. Sholat ya, nggak keluar. Udah nggak keluar, nggak ada. Berkali-kali karena permintaan kita juga berkali-kali, betul nggak? Baru nanti disempurnakan dengan dua, ada istisaroh, ada istifta. Istisaroh musyawarah, nanya sama orang tua, boleh nggak? Nanya sama guru, boleh nggak? Boleh. Nanya teman-teman dia, boleh nggak? Boleh. Bukan boleh lagi, harus. Maka apalagi mau menikah, nggak bisa nyimpulin sendiri. Pokoknya aku cinta, nggak bisa. Nikah itu, berumah tangga itu panjang, betul nggak? Harus melibatkan keluarga. Kitanya cinta tapi orang tua nggak suka, gimana? Berat nggak? Kitanya cinta tapi orang tua nggak ridho, berat nggak? Tapi kan aku yang jalanin. Aku yang jalanin. Iya, maneh nu ngajalan, maneh apal. Tapi kan kamu butuh ridho orang tuamu, betul nggak? Butuh doa orang tuamu, iya nggak? Maka nggak bisa. Orang tua udah harus punya guru, tanya sama guru. Karena boleh jadi pandangan guru berbeda. Maka dalam Quran disebutkan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, curhat kalau sekarang bahasanya. Sama ahli zikir, sama ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Setelah itu baru kita istifta, minta fatwa terhadap diri sendiri. Pertanyaannya, kapan ya waktu terbaik untuk kita meminta petunjuk kepada Allah? Jawabannya, mintalah petunjuk di sepertiga malam. Sholat tahajud. Betul? Di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah turun ke muka bumi di setiap sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi. Allah mencari hambanya, mana yang sholat tahajud. Kalau ada hambanya yang banyak dosa, dia sholat tahajud, minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang susah, punya masalah, dan dia minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan keluar dari masalahnya, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Pertanyaannya, kita ini masalahnya banyak, tapi sujud di sepertiga malam terakhirnya jarang. Betul? Maka ada istilah izin ya, kebutuhan banyak, sholat tahajud bagujud. Betul gak? Ini susah bangun di sepertiga malam teh. Betul gak? Padahal hajat dikit banyak. Banyak. Masalah dikit banyak. Problem dikit banyak. Kemauan dikit banyak. Kemauan banyak, masalah banyak, hajat banyak. Tapi minta bangun sepertiga malam terakhir kadang-kadang susah. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Saya. Maka ayo, belum serius engkau menginginkan sesuatu jika engkau tidak dibarengi dengan sholat tahajud, betul? Maka bangun di sepertiga malam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra 79. Dan bangunlah di sebagian malam. Masya Allah. Dirikan sholat tahajud. Sebagai apa? Nafilatan laka. Sebagai tambahan untuk hidupmu. Perhatikan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling terpuji. Maka percayalah tentang keistimewaan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Bunda, seberat apapun ujiannya akan jadi ringan kalau kita bersama dengan Allah, betul? Yang jadi berat teh karena kita mikirinnya sendirian. Betul nggak? Jawab yang keras. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menggenggam hidup kita? Allah.
Allah. Siapa yang mengatur rezeki kita? Allah. Kemana tujuan kita? Allah. Betul nggak? Selama ada Allah, jangan khawatir. Selama bersama Allah, jangan hancur lebur. Betul? Insya Allah semua akan baik-baik saja. Selama kita bersama dengan siapa? Allah. Insya Allah. Tepuk tangan buat Bunda semua. Iya, nggak usah takut, nggak usah khawatir Bu ya. Jadi semuanya karena ada Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Ya, nah sekarang Buduk kembalikan lagi nih kepada jamaah. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Apa? Nah, Ibu ini mana? Silakan. Ibu ini. Sebelah kiri boleh, silakan. Sebelah sini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Fatah Cipondoh Makmur, Tangerang. Begini Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan yang datangnya dari teman saya. Ini sebenarnya pertanyaan dari teman saya. Ini masalah tentang ujian hidupnya. Beliau tidak mau menyampaikannya langsung kepada AA atau bertanya langsung kepada AA karena beliau ini malu dan tidak siap katanya. Tapi kalau Ibu udah siap ya? Insya Allah siap. Okay. Begini, teman saya ini orangnya boleh dibilang buta dalam soal agama. Oke. Beliau ini agamanya Islam, tapi sayangnya dia gak sholat. Dia ini Islam tapi tidak sholat. Karena dalam lingkungan hidupnya sejak kecilnya ini beliau tidak ada yang memberikan bimbingan atau mengajari untuk rajin sholat dan tidak ada yang memberikan bimbingan untuk rajin dalam beribadah. Sampai akhirnya pada masa tuanya ini beliau ini boleh dibilang jauh dari Allah. Sampai suatu saat beliau ini mendapatkan musibah yang berat, di mana pada pertama anaknya ini ingin masuk sekolah. Kemudian suaminya itu juga menderita sakit stroke. Yang ketiga, mertuanya sakit serangan jantung. Sementara uang tabungan teman saya ini tidak cukup. Uang tabungannya terbatas hanya untuk salah satunya saja dan tidak bisa mengcover semuanya. Apakah akhirnya anak masuk sekolah atau khawatir mertuanya atau dia serangan jantung gitu ya Bu? Iya, akhirnya dia bingung, dia mau mendahulukan yang mana gitu. Mau mendahulukan apakah untuk biaya anaknya sekolah, apakah mau mendahulukan untuk biaya berobat suaminya, ataukah mendahulukan biaya berobat mertuanya yang kena serangan jantung. Dia bingung dan akhirnya beliau ini curhat kepada saya dan saya sarankan kepada beliau untuk sholat tahajud. Cuma sayangnya sampai sekarang beliau belum melaksanakan sholat tahajud. Katanya beliau ini ragu karena beliau ini bacaan sholatnya tidak sempurna, tidak bisa secara sempurna. Dan yang kedua, beliau ini katanya malu kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan petunjuk kepadanya? Sedangkan beliau ini jauh dari Allah. Saya kira pertanyaannya cukup dari sampai situ saja. Saya mohon pencerahannya dari AA. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Hayati dari Cipondoh, Tangerang. Iya. Silakan AA. Bunda. Pertama ini pelajaran. Jangan sampai kita lupa
mendidik dan mengajarkan anak kita untuk sholat. Betul nggak? Sholat itu dalam agama kita adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Baik sholatnya, baik agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya. Maka jangan sampai ada di antara kita yang mengaku sebagai seorang muslim tapi enggak sholat. Karena ingat, perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Benar sholatnya, benar semua amalnya. Rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Jelas apa jelas? Jelas. Yang kedua, Bunda sayang, sholat itu kewajiban kita kepada Allah. Bahkan mohon maaf, sholat itu kebutuhan kita sama Allah. Yang butuh sholat bukan Allah. Yang butuh sholat siapa? Kita. Allah mah punten, kita nggak sholat atau sholat nggak ada urusan. Yang butuh sholat itu kita. Kenapa? Sholat itu kunci ketenangan. Sholat itu kunci kebahagiaan. Sholat itu kunci keberkahan. Dan sholat itu kunci jalan keluar atas setiap kesulitan. Tapi ingat, ada bahasa begini, nah hanya udah sholat abi teh, tapi masalahnya aya kene. Kenapa ya? Aku teh udah sholat tapi masalah tambah banyak. Ada nggak yang begitu? Mohon maaf, sholat itu bukan agar engkau nggak punya masalah. Masalah mah sholat te sholat pasti aya. Betul nggak? Masalah mah sholat nggak sholat pasti ada. Tapi ingat, sholat itu seperti payung. Seperti apa? Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan. Tapi setidaknya payung bisa melindungi tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Jelas nggak? Sama kayak sholat, sama kayak doa, sama kayak baca Quran. Sholatmu tidak lantas membuatmu tidak punya masalah. Tapi setidaknya dengan sholat membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Iya apa iya? Sok tanya, Bunda, kalau udah sholat tenang nggak? Kalau belum sholat? Gelisah. Itu nikmat. Kalau Bunda udah bisa merasakan tenang setelah sholat, nikmat. Kalau Bunda merasakan gelisah sebelum sholat, itu teh nikmat. Kenapa ya meni asa deg-degan gini belum sholat, gitu ya? Tapi kalau udah sholat meni asa tenang, itu nikmat. Maka Bunda bilang sama teman Bunda, ya udah, kalau engkau ragu tentang sholat, yuk belajar sama-sama. Kalau ada teman belum yakin bacaannya, kita yakinin. Kalau nggak tahu, kita kasih tahu. Betul nggak? Memang banyak teman kita yang kadang-kadang disuruh tapi nggak ngerti. Makanya kadang bagi orang yang punya masalah, yang dia butuhkan bukan jawaban, yang dia butuhkan didengarkan. Betul nggak? Dan sholat itu cara curhat terbaik sama Allah. Sok perhatikan bacaan Fatihah. Eta isinya curhat semua tuh. Misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Hanya kepadamulah ya Allah aku minta tolong, ya kan? Kepadamulah menyembah dan aku minta tolong. Kata Allah teh, apa yang kamu inginkan? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin jalan yang lurus. Itu kan kayak ngobrol, kayak curhat. Cuman rasanya selama ini kita seringkali menjadikan sholat bukan kebutuhan, tapi menjadikan sholat sebagai apa?
tuntutan, ujungnya tidak menikmati sholatnya. Sholatnya pengen buru-buru selesai. Betul nggak? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Coba lebih khusyuk, lebih tenang agar sholat jadi jawaban atas setiap kesulitan. Insya Allah. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau tanya? Ya, Sebelah sendiri ya. sebelah kanan silakan. Boleh, silakan Ibu. Mana? Sebelah sini. Oh, ini dulu Bu. Ya, ini maaf Bu, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Feiza dari Majelis Ta'lim Sahabat Surga Larangan. Ustadz, semoga ini sih pengalaman hidup saya. Semoga setelah curhat dengan Ustadz, hati saya menjadi tenang. Amin. Tahun lalu suami saya ditawarkan pensiun dini oleh kantornya dengan alasan dia mau ambil tenaga kerja yang lebih muda dan lebih fit lah. Terus 3 bulan dikasih kesempatan untuk berpikir apakah terus lanjut ataupun ambil pensiun muda ini. Nah, terus di 3 bulan itu suami saya sholat malam. Nah, selama sholat malam itu akhirnya dia mendapat jawaban. Nah, jawabannya itu dia ambil pensiun dini. Padahal itu bertolak belakang dengan keinginan saya. Gitu. Ibu pengennya apa? Keinginannya ya masih bekerja ke depan. Cuma temannya bilang kalau misalnya dilanjutin bekerja takutnya nggak nyaman gitu. Nanti di pekerjaannya itu diganggu. Padahal suami saya itu nggak pernah neko-neko orangnya, nggak pernah bikin masalah lah di kantornya. Terus dia ambil pensiun dini, akhirnya sekarang kerja serabutan. Apapun dilakukannya agar mendapatkan penghasilan. Tapi karena serabutan itu kan nggak cukup ya Ustadz. Jadinya kebutuhan kan kayak bayar cicilan rumah, bayar anak sekolah gitu kan. Nah, terus aku tuh suka marah-marah jadinya sama dia gitu. Dia bilang, "Kenapa sih?" gitu. Nah, dia bilang kan ya udah ini kan emang petunjuk Allah, mungkin jawabannya harus ambil ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kok Ustadz, saya merasa kok hidup kami malah terpuruk lah gitu, malah menderita lah gitu, bukan malah lebih baik gitu. Padahal kan ini petunjuk dari Allah ya gitu. Makanya mohon pencerahannya Ustadz, kenapa seperti ini gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Ibu siapa tadi saya? Ibu Feiza. Nah, bagaimana menjawabnya setelah ini ya? Ya baik, sedikit saya mengulang di segmen sebelumnya Ibu Feiza bertanya kepada Ahilman, bagaimana nih menanggapi keputusan suami saya yang mengambil pensiun dini. Ya, keputusan yang diambil suami saya ini berdasarkan hasil istikharahnya, salat malamnya. Ya kan, meminta petunjuk kepada Allah dan ternyata diambillah keputusan tersebut. Tapi akibatnya kehidupan keluarganya semakin dianggap menderita. Karena suaminya yang harus bekerja serabutan setelah pensiun dini. Akibatnya kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Bu Feiza jadi bingung, kok begini? Ini kan petunjuk dari Allah. Kenapa malah membuat keluarga kami menderita? Nah, bagaimana menyikapi permasalahan ini? Baik, Bunda. Pertama, Ahilman mau bilang begini. Jangan terlalu mudah menyalahkan Allah atas setiap situasi sulit yang kita dapatkan. Karena mohon maaf, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin faminafsik.
Dan apa-apa yang baik yang kamu terima itu semua dari Allah. Dan apa-apa yang buruk yang kamu terima punten bukan dari Allah. Fami nafsik itu berasal disebabkan karena nafsu yang kamu hadirkan. Jangan-jangan keputusan kemarin bukan keputusan dari Allah. Boleh jadi hawa nafsu kita yang memang menyebabkan kita terpuruk, terjatuh dengan keadaan yang kita terima. Maka izin bunda sayang, pemirsa, untuk musibah yang kita terima, jangan suka bilang ya, ini takdir Allah, ini dari Allah. Tidak. Apa-apa yang buruk terjadi dalam diri kita pasti disebabkan karena ulah tangan perbuatan kita. Wa ma asobakum, dan tidak ada musibah yang menimpa kamu sekalian kecuali disebabkan pabima kasabat aidikum, itu karena ulah tangan kamu perbuatannya. Wa ya'fu an kasir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu dengan setiap ujian yang kamu terima. Maka mohon maaf ya, kalau setiap ujian yang kita dapatkan adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, belajar ridho menerima ujian itu. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan, mungkin ada perbuatan maksiat yang sering kita kerjakan, mungkin ada perbuatan yang pernah menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, yang boleh jadi Allah mengujimu. Ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Maka yang pertama, banyakin istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kalau ujian yang kami terima ini disebabkan karena dosa-dosa kami minta ampun ya Allah. Kalau sudah minta ampun, baru nanti kita minta tunjukin jalan keluar ya Allah dari setiap kesulitan kita. Tapi nggak boleh ya bilang, kok udah taat malah tambah berat, kok udah tahajud malah tambah pusing, kok udah Jangan suka nyalain siapa? Allah. Yang kedua, bunda sayang, suksesnya orang itu jangan diukur dengan materi. Bunda mah suka bilang gini, Ustadz, Allah sayang sama saya. Kenapa? Kaya. Kalau miskin Allah nggak sayang. Di mata Allah nggak diukur pakai kaya sama miskin. Betul nggak? Maka yuk belajar. Bunda sayang, jangan mudah menyalahkan Allah dengan setiap keadaan kita. Setuju? Dan yang kedua, kalau ada apa-apa yang kurang dengan kita, mungkin kurang dekatnya kita sama siapa? Allah. Mudah-mudahan yang sedang diuji makin disayangi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Bunda Faiza yang sudah bertanya. Iya, mudah-mudahan bisa terjawab Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa menenangkan hati ya setelah mendengarkan jawaban dari Ahilman. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Bisa jadi keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan hawa nafsu kita, ya kan? Nah artinya jangan sampai kita salah arah nih. Tapi di saat kita tidak tahu arahnya mau kemana, maka gelarlah sajadah. Karena sajadah tidak pernah salah arah dan tidak pernah salah dalam memberikan petunjuk. Insya Allah, ya kan? Itu kita gelar sajadah, sujud. Insya Allah hidup tidak akan semakin semrawut.